Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 4C dengan NIM 2412111099. Komunikasi politik di era kontemporer bukan lagi sekedar teori usang di dalam ruang kelas. Ia adalah jantung dari demokrasi kita. Melalui algoritma TikTok yang melintas di beranda Anda, hingga baliho-baliho besar yang ada di pinggir jalan raya. Itu semua adalah bagian dari arsitektur komunikasi politik yang terstruktur. Nah, di era digital ini, memahami komunikasi politik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dasar agar kita tidak menjadi objek manipulasi dari informasi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari di semester ini, guna untuk memenuhi tugas komunikasi politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pondasi utama dan aktor komunikasi politik. Untuk memahami materi ini, kita harus kembali ke pondasi utamanya. Komunikasi politik pada hakikatnya adalah peleburan dua disiplin ilmu besar, yaitu ilmu politik yang berfokus pada kekuasaan dan kebijakan publik, serta ilmu komunikasi yang berfokus pada produksi dan pertukaran pesan. Nah, jika disamakan, komunikasi politik adalah sistem sirkulasi darah dalam tubuh negara kita. Ia mengalirkan tuntutan, protes, dan dukungan dari akar rumput menuju pusat kekuasaan untuk dikonversi menjadi kebijakan publik yang mengikat. Dalam proses komunikasi politik, terdapat 7 unsur utama yang saling berkaitan dan bekerja secara simultan. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima pengaruh, yang keenam umpan balik, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, ketujuh unsur tersebut membentuk suatu sistem komunikasi yang memungkinkan terjadinya penyampaian informasi, pertukaran gagasan, serta pembentukan opini publik dalam kehidupan politik. Komunikasi politik tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melibatkan beberapa aktor, saluran komunikasi, dan konteks sosial yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan politik kepada masyarakat. Nah, di dalam sistem komunikasi politik tersebut, terdapat 3 aktor utama yang memiliki peran penting, yaitu politisi, media, dan publik. Politisi berperan sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan yang menyampaikan gagasan, program, maupun keputusan politik kepada masyarakat. Media berfungsi sebagai perantara yang menyebarluaskan informasi politik kepada khalayak luas sekaligus menjadi ruang bagi berlangsungnya diskusi publik. Sementara itu, publik menempati posisi yang sangat strategis karena merupakan pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam sistem demokrasi. Publik tidak hanya menjadi penerima pesan politik, tetapi juga mampu memberikan respon, kritik, dukungan, maupun tuntutan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Nah, dalam konteks tersebut, partai politik hadir sebagai komunikator kelembagaan yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik menjadi saluran resmi yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan proses pembuatan kebijakan negara. Peran tersebut dijalankan melalui 4 fungsi utama, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta pengelolaan konflik. Melalui fungsi itu, partai membantu masyarakat memahami nilai, norma, dan proses politik yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke dinamika media, konvensional, dan media sosial. Perkembangan teknologi itu telah mengubah lanskap komunikasi publik secara drastis. Pada era konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, hubungan antara politisi dan media sering digambarkan sebagai love-hate relationship atau hubungan yang saling membutuhkan namun juga penuh dengan ketegangan. Di satu sisi, politisi membutuhkan media sebagai sarana untuk menyampaikan program,
membangun citra, dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, media memiliki fungsi jurnalis yang mengharuskan bersikap kritis terhadap kekuasaan dengan menyajikan informasi yang memiliki nilai berita tinggi, termasuk isu-isu kontroversial yang melibatkan para aktor politik. Hubungan yang dinamis ini menjadikan media sebagai salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam proses komunikasi politik. Nah, besarnya pengaruh media konvensional terhadap pembentukan opini publik itu telah dijelaskan oleh berbagai teori komunikasi masa klasik. Yang pertama yaitu teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu berhasil menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat berhasil dalam menentukan isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan. Dengan kata lain, topik yang sering mendapat perhatian dan pemberitaan dari media cenderung dipersepsikan sebagai isu yang penting oleh publik. Yang kedua ada teori penanaman. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media, khususnya televisi, yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat membentuk persepsi seseorang terhadap realitas sosial. Nah, penonton yang secara intens mengonsumsi tayangan tertentu cenderung melihat dunia sesuai dengan gambaran yang ditampilkan oleh media tersebut. Akibatnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai fenomena sosial dan politik. Yang ketiga ada teori lingkar kesunyian. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung enggan mengungkapkan pendapat yang dianggap berbeda atau bertentangan dengan opini mayoritas karena khawatir akan mengalami penolakan sosial atau isolasi. Ketika media terus-menerus menampilkan sesuatu pandangan sebagai opini yang dominan, kelompok yang memiliki pandangan berbeda akan semakin memilih untuk diam. Akibatnya, opini mayoritas tampak semakin kuat, sementara suara-suara minoritas itu menjadi semakin tidak terlihat dalam ruang publik. Namun, perkembangan internet telah menciptakan ruang publik baru yang dikenal sebagai cyber public sphere. Kehadiran media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok itu mengurangi dominasi mekanisme gatekeeping yang sebelumnya dijalankan oleh media konvensional. Informasi politik kini dapat diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja tanpa harus melalui proses seleksi relaksi media. Nah, perubahan tersebut mengubah pola komunikasi politik dari yang semula bersifat satu arah itu menjadi multidireksional, seperti one to one to many, many to one, bahkan many to many. Akibatnya, interaksi antara politisi, media, dan publik menjadi lebih ringan, cepat, terbuka, dan partisipatif. Publik tidak lagi hanya berperan sebagai penerima pesan politik, tapi juga dapat memberikan tanggapan yang berbentuk opini. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi audiens yang pasif, yang sebagaimana diasumsikan dalam teori jarum suntik. Sebaliknya, publik memiliki kemampuan untuk memilih, menafsirkan, dan bahkan menolak pesan yang diterimanya, yang sebagaimana dijelaskan dalam teori kepala batu. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan kampanye politik. Ketika momentum pemilihan umum tiba, dinamika komunikasi politik mengalami perubahan yang sangat signifikan. Proses politik dapat dianalogikan sebagai sebuah pasar politik, di mana partai politik dan kandidat berperan sebagai penjual, sementara program kerja, visi, misi, serta ideologi politik ditawarkan sebagai produk kepada masyarakat. Dalam konteks ini, rakyat berperan sebagai pemilih yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi dan penilaian terhadap alternatif yang tersedia. Nah, untuk memenangkan persaingan dalam pasar politik tersebut, diperlukan strategi komunikasi politik yang efektif. Nah, yang pertama yaitu konstruksi citra.
yaitu upaya membangun identitas, reputasi, dan kedekatan emosional dengan masyarakat secara konsisten. Citra politik yang kuat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan publik terhadap kandidat maupun partai politik. Yang kedua yaitu retorika politik dan strategi kampanye yang berbasis data. Berbeda dengan kampanye konvensional yang mengandalkan pertemuan tatap muka dan pidato massal, kampanye modern memanfaatkan teknologi digital serta analisis data untuk mengidentifikasi karakteristik pemilih. Nah, melalui segmentasi khalayak yang lebih spesifik, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan preferensi kelompok pemilih tertentu sehingga menjadi lebih efektif. Yang ketiga, yaitu manajemen krisis komunikasi. Di era digital yang serba cepat, isu negatif, disinformasi, maupun hoax dapat menyebar dalam waktu yang singkat dan dapat mempengaruhi reputasi publik. Oleh karena itu, berdasarkan situasional krisis communication theory, aktor politik perlu menerapkan strategi komunikasi krisis yang transparan, konsisten, dan responsif guna menjaga kepercayaan publik serta meminimalkan dampak negatif terhadap citra politik mereka. Nah, selanjutnya yaitu efek dan perilaku pemilih. Nah, bagaimana sih komunikasi politik memengaruhi perilaku pemilih? Nah, dalam sistem pemilu proporsional yang terbuka diterapkan di Indonesia, komunikasi politik itu cenderung menjadi lebih personal karena pemilih tidak hanya memilih partai politiknya, tetapi juga memilih calon legislatif secara langsung. Nah, akibatnya, figur kandidat, rekam jejak, popularitas, serta kemampuan membangun kedekatan dengan masyarakat itu seringkali menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan ideologi partai politik yang diusung. Pengaruh komunikasi politik tersebut kemudian membentuk beberapa tipologi pemilih. Yang pertama, publik loyalis, yaitu kelompok pemilih yang memiliki kedekatan ideologis atau emosional yang kuat dengan partai manapun maupun kandidat tertentu. Kelompok ini cenderung konsisten dalam memberikan dukungan dan relatif sulit dipengaruhi oleh kampanye dari pihak lain. Yang kedua, itu publik anti atau kontra, yaitu kelompok yang sejak awal memiliki sikap penolakan terhadap kandidat, partai, atau kelompok politik tertentu. Karena telah memiliki preferensi yang kuat, pesan-pesan politik dari pihak yang mereka tolak umumnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pilihan politik mereka. Yang ketiga, publik ambivalen atau massa yang mengambang, yaitu kelompok pemilih yang belum memiliki pilihan politik yang pasti. Nah, kelompok ini sering menjadi sasaran utama dalam strategi political marketing karena keputusan politik mereka masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi politik. Opini publik, hasil survei, metode quick count, pemberitaan media, hingga kampanye digital di masa akhir pemilu dapat mempengaruhi preferensi politik kelompok pemilih ini. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi politik seringkali ditentukan oleh kemampuan kandidat dan partai politik dalam menarik dukungan dari massa mengambang yang jumlahnya cukup signifikan dalam setiap kontestasi politik. Selanjutnya yaitu studi kasus dan pembedahan teoritis. Nah, untuk membedah berbagai teori komunikasi politik yang telah dibahas, salah satu contoh yang relevan yaitu transformasi digital dalam strategi kampanye pemilu di Indonesia. Perkembangan media sosial telah mendorong kandidat politik untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama dalam membangun citra, menyampaikan pesan politik, dan menjangkau pemilih secara lebih luas. Itu bisa melalui konten yang kreatif, interaktif, dan mudah dibagikan. Media sosial
menjadi instrumen penting dalam proses komunikasi politik modern. Nah, jika dianalisis menggunakan teori komunikasi politik, fenomena ini menunjukkan penerapan teori agenda setting dan teori penanaman dalam lingkungan digital. Algoritma media sosial itu memungkinkan konten politik tertentu muncul secara berulang pada lini masa pengguna, sehingga membentuk persepsi dan perhatian publik terhadap isu maupun figur politik tertentu. Melalui strategi tersebut, kandidat dapat membangun citra yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pemilih muda yang aktif menggunakan media sosial. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan praktik political marketing yang memanfaatkan segmentasi khalayak secara lebih spesifik. Pemilih muda umumnya didasar melalui konten visual yang kreatif dan menarik di platform seperti TikTok dan Instagram. Sedangkan kelompok pemilih yang lebih dewasa cenderung diberikan pesan yang menekankan rekam jejak, pengalaman, dan stabilitas politik. Strategi ini menunjukkan bahwa pesan politik tidak lagi disampaikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok dari pemilih. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam menarik perhatian kelompok atau pemilih ambivalen yang belum memiliki pilihan politik. Melalui konstruksi citra digital yang terencana, kandidat dapat meningkatkan popularitas sekaligus memperkuat dukungan politik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, keberhasilan komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh substansi program yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola citra dan membangun kedekatan dengan publik melalui media digital. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan refleksi kritis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa esensi komunikasi politik terletak pada kemampuan aktor politik dalam menyesuaikan saluran komunikasi dengan perkembangan teknologi, serta memahami karakteristik dan perilaku khalayak. Seiring perubahan media dari konvensional menuju digital, pola komunikasi politik juga terus mengalami transformasi, mulai dari cara penyampaian pesan, pembentukan opini publik, hingga strategi mempengaruhi perilaku pemilih. Nah, oleh karena itu, komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi politik, tetapi juga dengan bagaimana pesan tersebut dapat diterima, dimaknai, dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Namun, perkembangan komunikasi politik di era digital ini juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Kebebasan berekspresi yang semakin luas di ruang cyber seringkali disertai dengan penyebaran informasi, hoaks, manipulasi opini, serta praktik kampanye yang negatif yang dapat mengganggu kualitas dari demokrasi. Kehadiran buzzer politik yang terorganisasi dalam beberapa kasus turut memperkuat penyebaran narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah belah masyarakat demi kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, algoritma media sosial juga menciptakan fenomena yang kondisi ketika individu lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri dan semakin jarang berinteraksi dengan perspektif yang berbeda. Akibatnya, ruang dialog yang sehat menjadi semakin sempit, sementara polarisasi politik dan konflik antara kelompok masyarakat itu semakin mudah. Tantangan tersebut diperkuat oleh perkembangan teknologi AI, termasuk kemunculan deepfake yang berpotensi menciptakan informasi palsu dan mempengaruhi persepsi publik terhadap realitas politik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, kemampuan berpikir yang kritis, serta penguatan regulasi ruang digital yang transparan dan akuntabel
itu menjadi bagian kebutuhan yang sangat penting. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami konteks dari pesan politik, serta bersikap kritis terhadap berbagai konten yang beredar di media sosial. Pada akhirnya, komunikasi politik yang sehat, etis, dan bertanggung jawab akan menjadi fondasi yang penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas, serta kehidupan politik yang lebih inklusif dan beradab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.